saya bagikan ratu surgawi begitu loh. Artinya ya seperti seperti Ratu analisa dari surgawi. paman Katolik kan gitu. Kayaknya what's going on kan gitu. Ada apakah ini kan begitu kan? Seperti itu ya kira-kira dulu paman. Jadi mata-matanya mereka itu si Makanya Rafael. makanya gini Om Al, aku pun aku lihat tadi dia itu sedang live ya, sedang live, enjoy aja dia, no problem. Kenapa? Dia memang kan sekarang lagi artis yang bisa membuka aib orang gitu. Dia begini, dia tidak sedang membahas persoalan itu, tapi dia sedikit ini ya, rame ya di Komalnya, bukan kita cemburu karena ramenya, bukan. Tapi ada apa? Kalau saya ada apa? Ya populer ini Miss itu kan. Dia populer. Saya jujur berteman sama dia, tapi sedari awal saya lihat dia di awal dia itu kalau ini berkomal ria itu dengan 2-3 orang teman yang itu saja gitu. Kemudian pernah kan pada waktu itu saya lihat ini Romo Patris kan ada ke daerah Sumatera ya. Kemudian dia berfoto, tapi menurut saya foto itu kayaknya kurang santun ya, dia berpakaian seperti itu di Kirim dong sebelahnya sama Romo. Om Al di DM ku. Ada kok di VT-nya dia gitu. Saya dibongkar-bongkar deh gitu. Aku nggak berteman sama dia Om soalnya. Bisa dicari, jadi enggak asoi juga kalau saya yang kirim ke ibu. Silakan dibongkar-bongkar aja bu. Jadi ya seperti tadi ya paman kayaknya kok gini loh paman. Kalau saya berbuat sesuatu, taruhlah saya melakukan sesuatu hal yang negatif, taruh dengan seorang suster Katolik begitu. Saya akan tutup serapat-rapatnya loh. Dan saya hanya buka di bilik pengakuan. Tidak di medsos ini, kan begitu paman. Saya sampai merinding kalau ngomong. Saya ada spekulasi lain sih, teman-teman semua ya. Ya gimana? Di dunia pertiktokan ini kita tidak tahu ya. Kadang motivasi orang terlibat dalam diskusi atau masuk di komal dan lain-lain itu kan kita tidak tahu. Ini motivasinya benar-benar untuk mau menerima ajaran, mendengarkan pengajaran, atau mungkin ada motivasi-motivasi lain yang saya pakai kata jangan-jangan ya, praduga tak bersalah lah itu. Ya ada hal yang mungkin di awal kelihatan baik, dekat, tetapi akhir-akhirnya menjurus kepada untuk sesuatu yang menjebak ya. Ini saya masih pakai jangan-jangan ya. Ini spekulasi saya. Tapi saya tangkap paman, saya sudah tangkap itu. lanjut. Ini Betul. ya betul. Romo Cafe ini kan trendingnya sudah cukup oke lah dalam beberapa bulan. Sangat trending jadi di medsos TikTok ini paman. Itu. Ya, dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, motivasi orang yang masuk ini bisa saja ya dia berpura-pura dan lain-lain. Ya mungkin saja memang mereka Katolik. Tetapi ya ketika ada pihak luar ya, menawarkan misalnya uang dalam jumlah banyak ya untuk bagaimana caranya dia bisa menjatuhkan Romo Cafe. Ya, orang-orang dengan motivasi yang tidak tulus pasti akan jatuh dalam tawaran itu. Tapi saya potong langsung Sa. Ya. Saya potong langsung Oke. Sa. Di sini saya mau menegaskan ya, jujur saya blok Romo Cafe di WA ya. Kenapa? Karena saya risih Romo. Jujur ya, saya blok Romo di WA karena saya risih. Kenapa saya risih? Karena Romo ini selalu menghubungi saya, telepon, chat, visi ya. Bahkan Romo pernah mengajak saya untuk menikah dan nanya ke saya kalau mahar untuk nikah secara Chinese itu berapa. Ya, soal persoalan Romo meminta uang ke si A, si B, si C dan dikait-kaitkan apakah itu untuk sebagai mahar menikahi saya nggak mau tahu urusan itu ya. Yang saya minta
permohonan maaf dari Romo Cafe ke saya ya atas perlakuan yang tidak menyenangkan ya. Saya jujur ya Romo, saya nggak pernah loh sebenarnya mau bahas ini, tapi saya jujur saya kaget gitu. Setelah saya mendengar ada beberapa case ya terutama soal uang gitu loh. Kalau di saya tegaskan ke teman-teman semua, saya tidak pernah dirugikan soal uang ya. Hanya saya risih dengan perlakuan Romo Cafe dulu kepada saya. Ya, dan skenario itu akan dia buat sebagaimana mungkin ya untuk bisa menjatuhkan popularitas dari Romo. Nah, itu spekulasi saya. Ya, makanya saya pakai kata jangan-jangan ya. Itu masih asas praduga tak bersalah. Ya masing-masing orang punya asumsi dan pandangannya tersendiri. Karena kalau saya simak itu kan kejadiannya sudah dulu. Kemarin di TikTok itu pakai kata dulu pernah. Itu artinya bukan dalam waktu 1 atau 2 minggu belakangan, tetapi sudah ya kejadiannya persisnya itu kita tidak tahu sudah berapa lama karena memang tidak disampaikan sejak bulan berapa ya. Nah, Kalau tetapi kita bahas itu 2025 itu tahun lalu itu. 1 tahun yang lalu. makanya itu ya Kok lucu kan? ini dunia digital kita ini kan semua bisa dibaca ya, dan orang-orang teknologi, orang-orang IT itu bisa sampai kita saat ini sedang diskusi begini, WA kita lagi ngapain di dalam toilet juga mereka itu semua bisa. Dan orang-orang akan memanfaatkan itu lalu memberikan tawaran yang besar misalnya kepada si V untuk membongkar itu ya. Ya kita Masuk akal juga itu. ya, Bisa masuk akalku itu. kalau saya melihat, nah apa namanya ya, sebenarnya ya itu hal yang wajar lah. Kadang Romo Cafe misalnya ya mungkin untuk guyonan dan lain-lain, tetapi terlepas dari itu saya pikir manusiawi sekali ya. Kita bersyukur dan dalam pengakuannya tidak ada hal-hal yang bersifat erotik. Ya, kalau sudah sampai sejauh itu, ya itu sudah lain ceritanya. Tetapi kalau hanya Oke, sebatas baik. untuk Paman, WA dan lain-lain, Paman, sebentar ya saya potong sedikit. Begini, ketika chat itu ya, nah sekarang di sini coba kita berpikir baik. Seorang Romo Cafe yang pintar ya, dia kalau mau meluluhkan hati perempuan pasti dia merangkai kata-kata yang indah untuk membuat perempuan itu akan semakin nyaman. Kemudian dia mengatakan isi hatinya yang memang ingin dia katakan. Kalau memang dia ingin keluar dari keimamatannya begitu kan ya. Tapi karena hanya chat, hanya sebatas itu, lalu kamu jadikan alasan mempermalukan Romo Cafe itu kalau orang yang tidak waras pasti membenarkan, tapi kalau saya yang masih waras begini saya tidak membenarkan itu. Karena gampang sekali seorang Romo Cafe meluluhkan hati wanita dengan kata-kata manis karena dia orangnya begitu pintar. Tapi kenapa dia hanya dengan lagian gini ya, kata yang singkat? Bisa Paman ini, Katolik, kalau kita silakan. melihat waktu itu, pada saat itu kan mereka itu kan sering naik ke Komal Romo dan saya lihat itu akrab sekali mereka ya. Jadi sebenarnya tidak salah kalau misalnya telepon, video, ya itu suatu hal yang lumrah dalam hubungan. Kalau sudah dekat secara emosional, saya pikir itu tidak menjadi persoalan sih ya. Kalau misalnya, tapi toh ketika misalnya dia bilang saya ada beberapa screenshot chat itu saya sudah mau tidur dan Romo tidak terlalu memaksa ya, it's okay. Itu saya pikir tidak terlalu jauh ya itu. Ya Dan makanya gini juga saya berspekulasi. Paman Kompiang. Kalau tidak salah tadi pagi Betul. ada juga Ibu Zoe ya, ada dengan Ibu Madonna. Menurut Ibu Madonna kalau tidak salah dengar, ada kok isinya itu yang secara tidak langsung itu dia tuh sengaja memancing-mancing gitu. Kalau nggak salah seperti itu ya Ibu Zoe ya. Dan itu ini Ibu Madonna tahu loh itu. Di screenshot semua ke Ibu Madonna chattingan itu dari Begitu ya. pihak head. Oke. Mantap itu, Paman Al, mantap itu. Ya, Itu saya suka itu. makanya Kurang lebih Seperti itu ya kalau ini Ibu Zoe ya. Tapi dia tidak mau buka secara vulgar Ibu Madonna isinya itu gitu loh. Beliau mungkin dapat, tapi aku iya. nggak ada. Aku yang mendengar pada saat itu. Sampai selesai Iya, saya sampai mendengarkan. dapat ini barang itu.
nggak ada saya apa simpan semua, nggak ada yang saya posting. Kenapa? Tapi setelah saya Sekarang begini, cerna semua pembicaraan itu, kayaknya nggak ada yang begitu viral lah yang untuk dipiralkan, nggak ada. sekarang begini ya Ibu Soi, teman-teman. Seandainya aja Romo Cafe mengatakan, kalau kita mau ngambil wanita Chinese, maharnya berapa? Apakah itu sudah serta-merta menyatakan bahwa itu keinginan dari beliau untuk mengawini dia itu? Juga oke. Faye, menikah itu bergantung kepada dua orang. Kalau saya mengajakkan kau menikah karena saya berpikir tentang mungkin saya akan meninggalkan itu mama. Yang kedua, Faye, kalau kau tidak mau, itu keputusanmu, oke? Kan begitu. Kita kan tidak pernah tahu maksud dan tujuan. Ya sekata dengan perkataan Om Al. Takutku kata-kata itu yang dikatakan, tapi ketika itu diubah mengajak menikah. Nah, aduh Tuhan, itu bahasanya Oh, tidak begitu. itu kata-kata itu jangan cat itu yang penting isi catnya itu saja dapat. Juga oke. Faye, menikah itu bergantung kepada dua orang. Kalau saya mengajakkan kau menikah karena saya berpikir tentang mungkin saya akan meninggalkan itu mama. Yang kedua, Faye, kalau kau tidak mau, itu keputusanmu, oke? Dapat saja. Tak dapat itu saya publikasikan betul itu sumpah mati. Katanya itu Tapi nggak ada yang aneh loh, formal aja. Formal aja, nggak ada yang aneh. Kata Bu Madonna, nggak ada yang aneh. Wajar, kata wajar. Sebentar, MKD iblis. Kau naik, kau buktikan, kau bawa kau punya data nenek moyang. Tukang hujat, kau naik sini. Bensin naik saja. Masih ini. ada Kau naik orang sini. lagi. Santai Katolik. Kalau tidak menghujat kan bukan Bisa Protestan. direspon. Iya, bukan Protestan. Nama juga protes. Ini framing ke Protestan, nggak usah kita. Orang ini lagi panas sini, ketawa menangis ini. Kenapa? Kita tidak tidak MKD, ada tidak kita MKD. menekan Romo KP. Semua kita mengklarifikasikan itu wajar saja, nggak ada yang luar biasa masalah itu. Jadi orang ini hancur hatinya. Dikiranya MKD. bisa menghancurkan umat Katolik dengan situasi begini. Izin MKD. Seandainya pun Romo Cafe itu jatuh seperti yang kamu ini, lu pikir Katolik itu bakal bubar? Hah? Paling kami Pikir kekurangan pastor. Apa kami menjadi seorang Protestan? Mimpi Raul Kopetai dulu itu. Sebentar dulu, saya mau Dia apa mimpi dulu? kau cebok dulu itu. Masalah- Kau cebok dulu itu. Masalah menggoda begini itu sudah dari dulu. Ya, masalah menggoda begini sudah sejak dulu itu terjadi. Ya, kalau naik di Romo Cafe ya harus bisa menempatkan diri. Ya begitu. Siapapun mereka yang harus naik di Romo harus bisa menempatkan diri dengan ajaran Katolik itu sendiri. Ya. Jangan merendahkan ajaran Katolik. Seperti itu supaya harus mampu mengatasi supaya tidak ada kejadian-kejadian seperti ya begini. Ya. Kita belajar dari yang dulu-dulu lah. Ya, belajar dari kejadian dulu-dulu. Seperti paman siapa tadi, Kompiang bilang ada jangan-jangan, kata jangan-jangan itu harus bisa dipahami. Ya. Saya hanya mau bilang kepada kita yang Katolik naik di Romo Cafe. Gitu. Saya mau bilang oknum, tapi ini ya pendewasaan saya supaya kita semua bisa menempatkan diri begitu. Jujur Om Katolik, kalau saya sampai sekarang nggak ada manfaatnya peristiwa ini sih sebenarnya bagi saya. Kenapa? Hal-hal yang biasa itu, perbedaan anak-anak kecil itu. Seperti itu. Dia pikir kita mau shock, seolah-olah ini baru kali pertama. Lu pikir saya tidak pernah tahu hal-hal seperti ini sebelum-sebelumnya? Hei, jangan gila kamu MKD. Hanya peristiwa anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu yang cocok begitu. Kita nggak cocok Begini, itu. Ibu Soy, mereka berpikir dapat bonus dari persoalan ini, banyak yang pindah. Mimpi bahasa kalian. Justru semakin banyak Saya meyakini Inilah perbedaannya. tahun depan yang masuk ke Iya. Katolik.